Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan masuk pada materi sistem akuntansi pemerintah pusat. Sebelum kita bicara lebih lanjut, yang paling penting, yang perlu diperhatikan adalah kita harus memahami landasan hukum dari mata kuliah khususnya untuk materi pada kesempatan siang hari ini. Terkait dengan SAPP, yang perlu diperhatikan ya, yang pertama adalah adanya peraturan pemerintah tentang standar fungsi pemerintahan. Materi-materi ini sudah di-share melalui Google Classroom atau melalui yang lain yang disampaikan oleh lembaga. Silakan dicek, di-download, kemudian dibaca. Itu yang penting. Kemudian saya tidak akan membahas ini terlalu banyak, karena ini sangat tebal sekali dan banyak sekali. Kita akan lanjutkan lagi khusus untuk sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat sudah ada peraturannya. Jadi kalau kita bicara pada kesempatan pada siang hari ini dari awal sampai akhir, sebetulnya kita bicara bagaimana peraturan Menteri Keuangan. Ya, jadi nanti bisa dilihat ada bahannya. Ya, selain ada bahan ajar, kemudian ada peraturan, maka tolong diperhatikan ya, peraturan pemerintah yang terbaru terkait dengan ini adalah peraturan pemerintah nomor 215 tahun 2016. Oke. Nah, karena ini sangat banyak sekali berhalaman-halaman ya, silakan nanti dibaca kesempatan ini. Mungkin tidak memungkinkan, bisa dicek ya. Saya sudah share juga ada ringkasan dari SAPP dari peraturan Menteri Keuangan tersebut yang disusun oleh Pak dosen koordinator Pak Heri Sugianto. Sekali dibaca, ini sudah ada juga. Ini untuk memudahkan kita untuk memasuki membahas tentang materi pada siang hari ini. Jadi materi yang saya jelaskan di sini tidak terlalu banyak, ya, jadi ya poin-poin saja yang penting, mungkin nanti 20 sampai 30 menit saja. Setelah itu nanti Anda sekalian silakan baca, kemudian setelah itu diselesaikan penugasan-penugasannya. Baik, saya lanjutkan. Hari ini kita bicara tentang apa? Di dalam RPS, Rencana Pembelajaran Semester, yang sudah di-share pada kesempatan hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Referensinya apa? Ya, bahan ajar handbook ya, berupa buku dari Bu Suryanovi, kemudian ada PMK yang tadi sudah saya sampaikan 2015 tahun 2016. Ya. Ini kita lihat. Kemudian materi pembelajaran ini kita bicara tentang sistem akuntansi instansi atau kita kenal dengan kementerian atau lembaga atau KL, dan sistem akuntansi bendahara umum atau BUN yang merupakan komponen dari sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat. Saya lanjutkan. Apa sih itu SAPP, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat? Tolong perhatikan, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan apa? Fungsi akuntansi. Mulai kapan? Sejak pengumpulan data. Soalnya lagi, pengumpulan data. Harus dimulai dengan pengumpulan data. Ya, logikanya begitu. Kemudian pencatatan, kemudian diikhtisarkan, kemudian pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Bukan kata saya, ini kata PMK 2015 pasal 1 angka 22. Baik, saya lanjutkan. Beberapa pengertian, saya tidak usah bacakan, tadi sudah serangkaian sistem prosedur penyelenggara peralatan untuk SAPP. Maaf, yang terdiri dari SA BUN, Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara, dan SAI atau Sistem Akuntansi Instansi. Tolong perhatikan SAPP, ya, kemudian SA BUN, bukan sabun ya, SA BUN, kemudian SAI, Sistem Akuntansi Instansi. Serangkaian prosedur manual maupun kontrakompetensi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penghitungan sampai dengan pelaporan, posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga. Ya, kalaupun tadi operasi keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku apa? BUN dan pengguna anggaran bagian dari anggaran BUN. Ya. Oke, oke, saya lanjutkan. Ruang lingkupnya apa? Mengatur seluruh
unit organisasi pada pemerintah pusat dan unit akuntansi, ya. Dan pelaporan pada pemerintah daerah dalam rangka apa? Di daerah itu ada dekonsentrasi, tugas pembuatan dan urusan bersama, ya. Jadi pemuda yang melakukan kegiatan dengan didanai oleh APBN, ya. Jadi kalau APBD melalui mekanisme akuntansi pemerintah daerah. Sehingga apa tidak termasuk itu di pemerintah daerah, ya, SAPD. Kemudian BUMN atau BUMD, baik itu perusahaan perseroan maupun perusahaan. Tujuannya apa? Pertama, semoga saya bacakan, menjaga aset pemerintah pusat dan instansi lainnya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, menyediakan informasi yang dapat dipercaya, ya kan? Menyediakan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan seterusnya. Cirinya apa? Basis accrual, dual entry, ya, berpasangan. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi tidak terpusat. Kemudian ada penggunaan BAS, bagan standar, dan mengacu pada tadi SAP, Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 71. Baik, saya lanjutkan. Kerangka umum SAPP ini yang penting, tolong perhatikan tadi. SAPP, ada SABUN dan SAI. SAI ini adalah instansi atau kementerian lembaga. Ya, di sini tolong perhatikan, saya kasih merah di sini. Akuntansi berbasis accrual. Kemudian sistem manajemen informasi dan akuntansi barang milik negara, ya. SIMAK BMN, ya. Jadi SIMAK BMN ada SAIBA. Kemudian untuk yang bendara negara ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat, siap. Kemudian sistem akuntansi utang pemerintah, ya. Jadi perhatikan. Kemudian SIKUBA, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah. Kemudian SAIP, instansi pemerintah, penerusan pinjaman PPP, transfer daerah dana desa, belanja subsidi, belanja lainnya, transaksi khusus, dan PBL, ya, pelaporan belanja lainnya. Tolong perhatikan, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Kemudian unit akuntansi dan pelaporan keuangan, di sini tolong perhatikan, unit akuntansi dan pelaporan keuangan kita singkat dengan UA, supaya tadi tidak repot, ya. Jadi UA BUN, UA PBUN pembantu BUN, UA KBUN pusat, ya, UAKBUN kuasa bendahara umum negara. Jadi UA ini unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Kemudian ada UA KKBUN wilayah, ada UA KBUN daerah, ya, ada UA PPA pembantu pengguna anggaran eselon 1 E1, ya, BUN. Kemudian ada UA KPA BUN kuasa pengguna anggaran. Unit akuntansi laporan keuangan, ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa, ada UA PA, UA PPA eselon 1, UA PPA wilayah, dan UA KPA. Untuk yang akuntansi pelaporan barang milik negara ada UA PB, UA PPB eselon 1, UA PPB wilayah, UA KPB. Sini sampel keuangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biasa, laporan dari anggaran, LPSAL, neraca, kemudian laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tolong perhatikan di sini untuk sistem akuntansi instansi, ya, di kementerian maupun lembaga. Tolong perhatikan ada transaksi barang milik negara. Kita lihat yang tengah dulu. Ada SAI, ada SABUN, membentuk SAPP. Ini dari mana SAI? Dari transaksi barang milik negara, anggaran, realisasi anggaran, dan transaksi penyesuaian. Kemudian masuk menjadi SAI. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, ya, mengkoordinasikan semua ini. Ada SABUN dari mana? Dari SABUN, ya, sistem akuntansi bendahara umum negara. Baik yang anggaran, kemudian anggaran, realisasi anggaran, dan transaksi penyesuaian. SAI menghasilkan LKKL, Kementerian Lembaga. SABUN menghasilkan LKBUN yang digabung menjadi LKPP yang nanti diserahkan kepada BPK. Secara singkatnya, nanti dibaca lagi. Yang paling penting, saya ulangi lagi, yang paling penting adalah, yang paling penting, usahakan baca
peraturan Menteri Keuangan ya yang sekarang sudah ada. Jangan ditunda karena berikutnya nanti akan berubah lagi. Banyak sekali ya. Jangan ditunda. Nah, bagaimana kalau hubungan sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang? Kita lihat ya di sini mulai dari bawah ya, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Jadi supaya memudahkan ya, unit akuntansi dan pelaporan keuangan ya, kuasa pengguna anggaran, unit akuntansi dan pelaporan keuangan PPA ya. Kalau kita lihat dari atas sebetulnya UAPA ya, UAPPA eselon 1 ini menteri, eselon 1 itu dirjen, deputi ya. Kemudian wilayah ini eselon 2, PPA untuk wilayah, Dikon dan TP. Kemudian UAKPA ya, Dikon dan TP, dikonsentrasi dan sebagainya. Barang juga demikian, unit akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pengguna barang. Ya, UAPBB ya, pembantu pengguna barang di eselon 1. UAPBB di wilayah di daerah. Kuasa pengguna barang. Kemudian bagaimana untuk di tingkat satker ya, satker itu kalau di dalam pasal 1 angka 42 satker itu adalah merupakan kuasa pengguna anggaran maupun kuasa pengguna barang ya, kepala kantor. Silakan dibaca lagi nanti ya. Ini kasubagnya, ini ada pelaksana, kasubag melakukan rekonsiliasi. Dari bawah juga demikian ya, WKPB, WKPA melaporkan ke PPAW, kemudian ke eselon 1 sampai ke menteri, kemudian ke DJBN, PBN. Untuk apa ini? Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk anggarannya, untuk barangnya DJKN, ya, kekayaan negara. Ya, itu seperti itu nanti untuk rekonsiliasi. Dokumen sumber adalah sebagai dasar untuk pencatatan dalam jurnal atau aplikasi komputer baik Saiba ya untuk di instansi sebagainya. Tujuan ditambah dokumen sumber adalah agar dasar pencatatan bukan input data menjadi seragam. Bagaimana untuk dokumen sumber untuk proses bisnis akuntansi di WAKPA, ya, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Jadi kita lihat dokumen sumber untuk transaksi penerimaan, ya, estimasi pendapatan, pajak dan PNBP yang dialokasikan antara lain DIPA, DIPA revisi ya. Kemudian bagaimana realisasinya SSBP, SSB, SSB, CP dan seterusnya. Dokumen untuk transaksi pengeluaran, DIPA, DIPA revisi, dan seterusnya. SP, realisasi pengeluaran, SPP, SPM, SPOD, SP3, BBLU, SP2, BBLU, SP2, HL, dan SPHL, dan dokumen lain yang dipersamakan. Kemudian memang penyesuaian, dokumen yang transaksi piutang, dokumen transaksi persediaan, dokumen yang terkait transaksi konstruksi dalam pekerjaan, dokumen lain yang dalam rangka penyusunan laporan keuangan, baik di Kementerian Negara atau lembaga, misalnya berita acara setelah terima barang, surat keputusan penghapusan, penghentian, penggunaan kembali atas aset tetap atau aset tetap berdiri dalam kondisi yang rusak, dan seterusnya. Ada di peraturan. Nah, gambaran proses akuntansi pada entitas akuntansi, kita lihat di sini jelas mulai dari input, ya, dokumen sumber tadi yang bermacam-macam, kemudian prosesnya ada analis transaksi, kita jurnal, posting buku besar, outputnya ini, ya, LRA, LO, LPE, neraca, dan chart, ya, ke di sistem akuntansi, sehingga menghasilkan yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Ini standar di dalam teori akuntansi. Jadi dalam prosesnya ya standar analisis transaksi, jika jurnal yang kita posting. Bagaimana formulasi, di dasarnya itu harus jelas ya, formulasi produk seperti apa, bahkan akun standarnya apa, pengaturan kelembagaan, ya, dukungan dari hardware software-nya, dan SDM yang memadai atau mumpuni. Kemudian bagaimana proses bisnis di unit akuntansi di WAKPA maupun UAP, PAW, UAP, PA eselon 1 ya, atau UAPA, mari kita lihat ini urutannya ada di sini. Saya tidak salah bacakan lagi, silakan dibaca. Sebetulnya ini akan lebih bagus kalau Anda baca ringkasan tadi dari Pak Hari, plus ya dilengkapi dengan membaca peraturan Menteri Keuangan 215 ya yang sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir perlu ada rekonsiliasi dan pelaporan. Kenapa? Ini diperlukan untuk meyakinkan keandalan data dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, hasilnya apa? Berita acara rekonsiliasi. Rekonsiliasi apa sih? Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Ada A, ada B, menggunakan dokumen sumber yang sama, kemudian memproses, hasilnya sama atau berbeda. Ya kan? Ini semacam check and balance, atau check and recheck, atau cross check. Kalau hasilnya sama, ya ada masalah, ada rekonsiliasi. Kalau tidak sama, bukan mencari yang salah, bukan.
Tapi kalau tidak sama adalah kita cari titik temunya. Bisa jadi A ada kurang catat, bisa jadi si B kurang catat, ya kan? Jadi saling melengkapi. Saya ulangi lagi, bukan mencari kesalahan, tapi ini mencari di mana yang sebenarnya. Ya, dengan dokumen yang sama harusnya laporannya menghasilkan laporan yang sama. Itu tujuan dari rekonsiliasi. Filosofinya seperti itu. Ya, baik itu internal maupun eksternal. Nanti bisa dibaca sendiri. Misalkan di unit akuntansi, kalau di internal ya termasuk rekonsiliasi antar unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang, serta rekonsiliasi internal antara WAKPA dengan bendahara. Kalau eksternal, unit akuntansi dan pelaporan satu dengan unit akuntansi dan pelaporan yang lain atau pihak lain yang terkait tidak dalam entitas pelaporan. Rekonsiliasi eksternal dalam SAP melalui rekonsiliasi antara pengguna anggaran ya dengan BUN. Misalnya pengguna anggaran siapa? Menteri misalnya kan. Kementerian apa? Kementerian Kesehatan. Dengan BUN. BUN siapa? Kementerian Keuangan. Dokumennya sama. Kementerian Kesehatan ternyata mencatat ada yang kurang. Kementerian Keuangan mencatat lengkap misalnya, saling melengkapi. Rekonsiliasi pelaporan barang antara pengguna barang dengan pengelola barang. Dan rekonsiliasi antara BUN dengan pengelola barang misalnya. Jadi itu rekonsiliasinya. Di laporan keuangan kementerian lembaga, lihat di sini hanya LRA, neraca, LO, LPE, dan CALK. Lanjut, penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga tahun disampaikan paling lama 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ya. Dan di setiap pernyataan telah direview yang ditandatangani oleh aparat penguasa intern dan pernyataan tanggung jawab statement of responsibility yang ditandatangani oleh Menteri Pimpinan Lembaga. Sanksinya apa? Sanksi jika tidak mengirimkan laporan keuangan atau rekonsiliasi, pengembalian surat perintah membayar SPM oleh KPPAN yang telah diajukan oleh WAKPA atau Satker, di mana dikecualikan untuk SPM LS belanja pegawai, ya repot kalau itu ya. SPM langsung pada pihak ketiga dan SPM pengembalian. Baik. Nah, review atas laporan keuangan, tujuan review meyakinkan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Meyakinkan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan peraturan perundangan dan SAP, meyakinkan kesesuaian pengakuan pengukuran dan pelaporan transaksi dengan SAP. Ya, itu tujuan reviewnya. Baik, adik sekalian, saudara sekalian, ya, pelaksanaan review laporan keuangan di sini apa? Masih kita lihat bersama-sama SAI, mari kita lihat APIP, Kementerian Lembaga, APIP aparat pengawas intern pemerintah, kemudian laporan keuangan Kementerian Lembaga direview. Kemudian APIP di Kemenku, ya, LKBUN, pernyataan telah review. Terakhir untuk SAPP oleh PKP, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, menghasilkan LKPP, pernyataan telah direview. Isi pernyataan review, pernyataan telah mereview laporan keuangan sesuai dengan standar review dan informasi tanggung jawab penyajian keuangan, pernyataan tentang tujuan dilaksanakan review dan ruang lingkup hasil review, pernyataan hasil review bahwa LK disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan. Terakhir dapat diberikan paragraf penjelasan atas hal yang perlu dijelaskan terkait pelaksanaan review nanti. Isi prinsip pernyataan tanggung jawab adalah pernyataan terhadap substansi elemen laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab. Pernyataan bahwa pengelolaan APBN ya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai. Menyatakan juga ketika bahwa akuntansi keuangan telah disusun dengan SAP. Ya. Kemudian terakhir dapat memberikan paragraf penjelasan apabila ada kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan. Ini prinsip-prinsip dalam pernyataan tanggung jawab. Terima kasih. Silakan berikutnya untuk dibaca lagi. Ini hanya penjelasan pokok-pokok saja, penting. Nanti Anda bisa baca, adik-adik sekalian, saudara sekalian. Kemudian nanti kita bisa diskusikan melalui platform WA boleh, melalui platform email juga boleh, ya, melalui platform Google Classroom juga boleh. Baik, sekali lagi titik kuncinya adalah saudara sekalian baca materi yang sudah di-share, khususnya peraturan Menteri Keuangan. Jadi yang ini disampaikan tadi itu hanya pengantar-pengantar saja, yang penting adalah Anda baca. Justru peraturan, kapan lagi baca kalau bukan sekarang? Karena nggak yakin minggu depan karena sudah berbeda peraturan Menteri Keuangan yang kita baca lagi. Jadi akan banyak peraturan kita baca. Jadi kalau kita bicara akuntansi pemerintah, maka kita akan bicara banyak tentang peraturan-peraturan, baik itu peraturan Menteri Keuangan maupun surat edaran dari Ditjen Perbendaharaan dan sebagainya. Ya, jadi tolong baca. Tolong hari ini kalaupun nggak lengkap ya, nanti dibaca lagi besoknya ada waktu. Terus nanti untuk menyelesaikan assignment yang nanti akan bisa dilihat di Google Classroom. Baik, sukses untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.